Pernah nggak sih ngerasa jadi bagian dari tim yang kelihatannya hebat banget di atas kertas, tapi kok rasanya stuck, kayak nggak bisa maju gitu? Nah, kalau pernah, Anda nggak sendirian. Yuk, kita bareng-bareng bedah satu model yang simple tapi wow, ngena banget. Model ini bakal ngebuka 5 penyakit tersembunyi yang sering bikin tim gagal. Dan pastinya, kita juga bakal bahas cara ngatasinnya. Nah, kutipan ini benar-benar jadi intinya. Patrick Lencioni ini ngingetin kita semua, di dunia yang persaingannya ketat banget ini, keunggulan yang paling awet itu seringnya bukan soal teknologi paling canggih atau strategi bisnis yang paling jenius, bukan. Tapi justru sesuatu yang lebih manusiawi, yaitu kerja sama tim. Kenapa bisa begitu? Yuk kita gali lebih dalam. Oke, jadi apa sih yang bikin kerja sama tim ini istimewa banget? Anehnya tuh gini, semua orang tahu ini penting, semua setuju. Tapi, sedikit banget loh organisasi yang benar-benar jago soal ini. Dan justru karena susah dan sering dianggap remeh inilah, tim yang solid itu bisa jadi senjata rahasia. Sesuatu yang nggak bisa ditiru sama kompetitor. Coba deh pikirin, kita kan hidup di dunia yang semuanya serba data, serba angka. Laporan keuangan, target penjualan, metrik produksi, semuanya bisa diukur jelas. Tapi, gimana cara ngukur kepercayaan? Atau komitmen? Nah, karena susah diukur inilah, hal-hal penting kayak gini sering banget diabaikan. Padahal, dampaknya itu bisa jauh lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke jantung modelnya. Menurut Lencioni, tim itu gagal bukan karena orang-orangnya nggak pinter atau karena kekurangan sumber daya. Sama sekali bukan. Tapi karena mereka kejebak dalam 5 masalah yang, ya, manusiawi banget. Dan kelima masalah ini saling nyambung. Kalau nggak diurus, tim sekuat apapun bisa hancur. Coba bayangin kita lagi ngebangun piramida. Setiap lapisannya itu numpu di lapisan bawahnya kan? Jadi, kalau fondasinya aja udah retak, ya seluruh bangunannya pasti goyang dan ujung-ujungnya ambruk. Makanya, yuk kita mulai dari bagian paling dasar, fondasi yang paling krusial. Di paling bawah piramida, ini dia nih akarnya semua masalah. Ketiadaan kepercayaan. Tapi ini bukan sekedar percaya, oh teman gue pinter cok, bukan itu. Ini adalah kepercayaan yang basisnya kerentanan. Maksudnya, keberanian buat ngaku salah, berani minta tolong, atau bahkan berani bilang, wah gue nggak tahu nih jawabannya, tanpa ada rasa takut dihakimi. Nah, kalau kepercayaan udah nggak ada, langsung deh muncul penyakit kedua, takut sama konflik. Konflik di sini bukan berarti teriak-teriakan atau lempar-lemparan barang ya, tapi tim jadi menghindari perdebatan yang sehat, perdebatan ide yang penting. Hasilnya apa? Harmoni palsu. Di rapat semua orang manggut-manggut setuju, tapi masalah yang sebenarnya nggak pernah tuntas. Logis kan? Kalau orang nggak pernah benar-benar ikut debat, gimana ceritanya mereka bisa berkomitmen 100% sama keputusan yang diambil? Nah, inilah disfungsi ketiga, kurangnya komitmen. Anggota tim mungkin di mulut bilang, iya setuju, tapi karena merasa suaranya nggak didengar, di dalam hati mereka nggak akan pernah benar-benar dukung rencana itu. Terus kalau komitmennya aja nggak jelas, muncul lagi deh masalah keempat, menghindari akuntabilitas. Ini tuh momen yang canggung banget. Pas kita lihat teman setim melakukan sesuatu yang merugikan, tapi kita diam aja. Kenapa? Karena kita nggak yakin. Emang kita semua udah sepakat sama standarnya. Akhirnya, saling mengingatkan antar rekan kerja itu jadi hilang. Dan akhirnya, kita sampai di puncak piramida. Kurang peduli sama hasil tim. Ketika nggak ada yang saling mengingatkan, fokusnya jadi bergeser. Orang-orang jadi lebih mikirin tujuan pribadinya. Mau naikin status, ngejar karir, atau mentingin departemennya sendiri, dibandingin kemenangan tim. Di titik ini, tim itu ya cuma sekumpulan orang yang kebetulan kerja di satu tempat yang sama, bukan tim beneran. Oke, kita udah lihat kelima penyakit ini. Sekarang, kita balik lagi ke paling dasar. Kenapa sih kita harus fokus banget sama ketiadaan kepercayaan? Karena ini tuh biang keroknya. Kalau kita bisa bangun fondasi kepercayaan yang kuat, 4 masalah lainnya itu bakal jadi jauh lebih gampang diatasi. Terus, kepercayaan berbasis kerentanan ini bentuknya kayak gimana sih di dunia nyata? Gampangnya, ini adalah kondisi di mana seorang bos berani bilang, wah saya salah. Atau anggota tim bisa ngaku, guys, gue butuh bantuan nih buat proyek ini. Intinya, ada keyakinan kalau kita tuh nggak harus jadi manusia super yang sempurna buat dihargai di dalam tim. Kutipan ini benar-benar nunjukin dampaknya yang luar biasa kan? Coba bayangin, pas orang udah nggak buang-buang energi lagi buat pencitraan atau nutupin kelemahan, politik kantor yang bikin capek itu pelan-pelan hilang. Dan semua energi yang tadinya kebuang itu bisa dialihkan ke hal yang sebenarnya penting, ngerjain tugas dan ngejar hasil. Nah, coba deh lihat perbandingan ini. Kelihatan banget bedanya. Tim yang di kiri, energinya habis buat jaga image. Tim yang di kanan, energinya fokus buat mecahin masalah.
Kebayang nggak berapa banyak waktu dan tenaga yang bisa dihemat? Sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Tim Anda saat ini lebih mirip yang mana? Seperti yang udah kita lihat ya, semua masalah ini tuh nyambung. Ketiadaan kepercayaan itu ibarat kartu domino pertama yang jatuh. Begitu satu jatuh, langsung memicu reaksi berantai yang nggak bisa dihentikan. Ngerembet terus ke atas, sampai akhirnya ngerusak fokus ke hasil akhir. Lihat deh alurnya, masuk akal banget kan? Nggak ada kepercayaan, bikin orang takut debat. Takut debat, bikin komitmennya jadi abu-abu. Komitmen abu-abu bikin nggak ada yang bisa saling mengingatkan. Nggak ada yang saling mengingatkan, akhirnya kepentingan pribadi ngalahin tujuan tim. Ini tuh kayak satu penyakit, tapi gejalanya ada 5. Oke, sekarang ayo kita lompat ke puncak piramida. Kita lihat bagaimana semua ini pada akhirnya bermuara ke satu tujuan utama dari setiap tim yang hebat. Ujung-ujungnya cuma ada satu tolok ukur yang penting. Timnya berhasil mencapai tujuan atau enggak? Di tim yang hebat, nggak ada tuh yang namanya sukses sendiri pas timnya gagal. Nggak ada. Kemenangan tim itu satu-satunya yang dihitung. Semua ego, semua agenda pribadi harus minggir dulu. Perbedaan paling dalam itu ada di baris terakhir. Tim yang fokusnya ke status, kalaupun gagal, ya udah, nggak ada yang benar-benar merasa sedih atau bertanggung jawab. Beda banget sama tim yang fokus ke hasil. Mereka kalau gagal, sakitnya itu kerasa bareng-bareng, dalam banget. Nggak ada lagi yang bisa ngeles, ya yang penting kerjaan gue beres. Kalau timnya kalah, ya semua ikut kalah. Oke, kita sekarang udah paham modelnya. Pertanyaannya, terus mulainya gimana? Ada nggak sih cara yang praktis, yang risikonya kecil buat mulai ngebangun fondasi kepercayaan ini? Ini kelihatannya simple banget, tapi jangan salah, latihan kayak gini tuh efeknya kuat loh. Tujuannya bukan buat sesi curhat atau terapi, bukan. Tapi buat ngeruntuhin tembok-tembok formalitas dan ngelihat satu sama lain sebagai manusia. Pas kita tahu sedikit aja cerita latar belakang teman kita, empati tuh mulai tumbuh. Nah, dari empati inilah kepercayaan yang beneran tuh mulai muncul. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita refleksi bareng-bareng. Tim yang hebat itu nggak muncul gitu aja, tapi mereka sengaja dibangun. Dari kelima disfungsi yang udah kita bahas, kira-kira mana nih yang jadi rintangan pertama dan paling besar buat tim Anda sekarang? Nah, bisa ngejawab pertanyaan itu aja, udah jadi langkah pertama yang penting banget buat memulai perubahan.